saya telah berdiri nanti. Di sini saya mahasiswa dari keperawatan dan Karang ya. Dari pengkajian kita yang kemarin, hari ini kita akan melakukan implementasi ya Bu ya. Ibu sebelumnya suaminya di mana Ibu? Suami saya kerja Mbak, jadi di rumah ini ada saya dan anak saya. Oh, cuma berdua ya Bu? Iya, iya Mbak. Baik Ibu, sesuai hasil dari pengkajian kita kemarin didapatkan diagnosa berupa nyeri akut dan defisit pengetahuan diri ya Bu ya. Yang pertama kita akan melakukan implementasi untuk mengatasi nyeri ya Bu ya. Baik, yang pertama itu adalah teknik nafas dalam. Teknik nafas dalam ini Ibu bisa melakukannya saat nyerinya muncul ya Bu ya. Iya. Teknik nafas dalamnya akan saya sampaikan dulu baru Ibu ya Bu ya. Iya Mbak. Baik, pertama-tama tarik nafas sampai dada Ibu mengembang, tahan sebentar lalu hembuskan pelan-pelan. Begitu ya Bu ya. Iya. Bisa Ibu contohkan Bu? Bisa Mbak. Tahan, hembuskan pelan-pelan. Ya, bagus sekali Bu. Ibu, yang kedua kita akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya. Pendidikan kesehatannya berupa hipertensi sesuai diagnosa kita kemarin. Jadi hipertensi itu adalah kondisi kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri atau pembuluh darah meningkat ya Bu ya. Jadi jenis hipertensi itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama ada primer, biasanya itu terjadi pada orang dewasa. Hipertensi primer ini cenderung berkembang dan bertahap selama bertahun-tahun. Tipe hipertensi ini sering disebut dengan hipertensi esensial. Lalu ada juga hipertensi yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Disebabkan adanya kondisi yang menyebabkan tekanan menjadi tinggi, tekanan darah tinggi secara tiba-tiba, sehingga kadang tekanan darahnya lebih tinggi dari hipertensi primer. Biasanya hal ini diakibatkan pengobatan atau kondisi seperti tumor adrenal gland, menggunakan obat-obat tertentu semacam obat KB, flu, batuk, dan lain-lain. Lalu gejala hipertensi itu ada gejala ringan, misalnya sakit kepala atau pusing. Terus sering merasa gelisah, sulit tidur, mudah marah atau tersinggung, dan wajah memerah. Lalu ada pegal dan berat pada tengkuk, terus itu sesak nafas, dan telinga berdengung, mata berkunang-kunang ya Bu ya. Terus mudah merasa lelah dan kadang-kadang juga bisa mengalami mimisan. Faktor pemicunya itu biasanya usia yang di atas 65 tahun, terus ada juga mengkonsumsi banyak garam, terus ada kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan hipertensi, kurang makan buah dan sayur, jarang berolahraga, minum terlalu banyak kopi atau minuman lain yang mengandung kafein, dan terlalu banyak mengkonsumsi minuman lain. Cara mencegahnya itu yang pertama untuk mengurangi konsumsi garam. Lalu yang kedua adalah melakukan rutinitas berolahraga ya Bu ya. Olahraganya itu cukup 30 menit aja sekali. Terus dalam seminggu itu minimal 3 kali olahraga ya Bu. Terus yang ketiga itu rajin mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang kaya serat. Contohnya seperti melon, tomat, dan sayuran hijau yang lain ya Bu. Kita mengendalikan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan juga menghindari kegemukan atau obesitas. Yang keenam, tidak merokok, lalu menghindari atau mengendalikan diabetes. Gulanya dijaga ya Bu ya. Iya. Untuk pengobatannya langkah pertama yaitu mengkonsumsi obat diuretika, beta blocker, CA antagonis. Keduanya ada alternatif yang bisa diberikan itu yaitu dengan dosis pertamanya dinaikkan ya tadi, terus diganti jenis lain dari obat pilihan pertama, dan yang selanjutnya ditambah obat kedua jenis lain berupa yang tadi juga bisa Bu, diuretika, beta blocker, dan CA antagonis, alpha blocker, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada keduanya diganti dan ditambahkan obat ketiga jenis lain. Langkah keempatnya ada alternatif pemberian obatnya ditambah obat yang ketiga, dan keempat mengevaluasi kembali dan konsultasi. Yang tujuannya untuk mempertahankan terapinya ya Bu. Iya Mbak. Baik Ibu, itu tadi pendidikan kesehatannya udah saya lakukan. Apakah ada pertanyaan Bu? Jadi kepala saya ini sering sakit itu karena darahnya tinggi ya Mbak ya? Ibu, jadi kalau misalnya Ibu merasa pusing itu berarti tekanan darah Ibu lagi naik Ibu. Jadi Ibu bisa tarik nafas dalam tadi sama ngelakuin yang pendidikan kesehatan yang udah saya sampaikan tadi Bu. Iya Mbak. Setelah itu ada pertanyaan lain Bu? Sudah Mbak.
sudah paham. Sudah jelas ya Bu ya. Ibu atas waktunya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Maaf kalau mengganggu waktunya.